Sokatu salam nih. Salam nih. Pak Camat. Ya. Siap, enggak. Mana mempelai wanitanya? Oke. Langsung. Selamat hari Rabu. Selamat hari. Enak. Selamat hari Wibu. Selamat Rabu Ibu. Selamat Rabu Ibu dan kembali di acara By the Waves. Oke, kita sekarang udah ada di episode 1. Sebelum perkenalan ya. Saya Kepala Sekolah SD Nenkatsu. Di sebelah saya ada Kau ada di Sendai? Saya Asongan Shinkansen. Oke, di episode 1 ini kita ngebahas apa dulu nih? Berita di Jepang aja dulu ya. Ya, apa nih yang seru-seru di Jepang? Di Jepang ada berita pertama. Ini Universitas Tokyo, mereka juga kelasnya kelas online nih. Oh, kelas Masih kelas online. online ya, bro? Iya, sama kayak di sini, protokol kesehatan. Nah, kirain di Jepang udah lebih, kan kalau di luar negeri kan kalau corona itu semuanya semakin sekarang tuh berangsur-angsur membaik gitu. Ya. Kalau di kita kan masih berangsur-angsur bodo amat. Ya gimana ya, kalau di luar negeri kan ya mungkin Penanganannya beda. penanganannya beda juga. Terus fasilitas kesehatannya juga beda. Iya sih. Oke. Tapi nggak nyangka juga ya, ternyata mereka masih Ripuh serius juga ya. Masih ripuh juga ya. Ripuh juga. Sama kayak kita di sini. Jangan salah, negara besar aja apa itu, Amerika, ripuh mereka. Iya ya. Susah Jadi hidupnya ya. emang kita memang harus masih Bersyukur lah ya. masih jaga-jaga lah kita, walaupun di Jawa Barat PSBB udah dicabut, tapi menjaga kebersihan dan tetap stay safe itu tetap harus gitu. Oh Ya, iya. jangan lupa bawa hand sanitizer. Buat kalian cuci para tangan. wibu, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Sebenarnya wibu nggak usah disuruh pakai masker juga, mereka pakai. Oh kok. iya ya. Masker Udah gitu. biasa ya. Oke, berita selanjutnya di sini ada Japansing 2020. Di sini ada apa ya? Japansing itu diangkat dari novel, sebenarnya dari dari novel 1973, udah lama juga sebenarnya ya. Oh, 19 novel jadul ya? Novel jadul diangkat jadi anime. Di sini ditayangnya di Netflix. Ya, diblokir. Udah langganan Netflix, udah langganan Netflix, pasti belum. Saya gimana mau nanganan Netflix, Pak? Mama saya nontonnya India mulu di rumah. Ibu India ngokap gue. Oke, di sini Japansing sendiri animenya ini ya, anime disaster. Jadi Bencana alam. Ya, bencana alam. Bencana alam ya. Kalau sebelumnya mungkin teman-teman pernah nonton Tokyo Magnitude. Kalau Tokyo Magnitude itu apa ya? Jepang kena gempa Ini gede gempa, nih, ya namanya gempa. magnitude. Yang sekarang Jepang kerendam. Oh, iya. Ya, ceritanya pasti kayak dahil kolot. sorry ya teman-teman yang dari dahil kolot. Iya. Semoga cepat surut. Emang lagi banjir ya kolot? Kemarin sih pas PSBB. Oh. PSBB banjir, terus Jepangan sekarang kena banjir. Ini mah animenya. Oh, Oh, ini kemarin anime. juga banjir bandang Jepang. Oh iya kemarin gue bilang. Oh iya ya. Jadi di sini juga pasti konfliknya ego dari seseorang pasti. Ikatan keluarga. Iya sih, emang film bencana tuh gitu ya. Iya, nggak Masih jauh. ada aja orang yang Betul. ego-ego gitu. Oh iya. Oke. Selanjut. Oke, di episode 1 ini kita bakal ngebahas tentang wibu. Wibu. Oke. Oke, jadi apa itu wibu? Ayo, Ibu. Wibu. Minami Dono. Ya. Setahu aku sih si wibu itu seseorang yang terobsesi banget gitu sama Jepang. Bener-bener terobsesi gitu sampai-sampai ngomongnya pun ada tambah-tambah aksen-aksen Jepangnya gitu. Contohnya. Kayak aku kemarin ketemu senpai aku loh. Oh, gitu ya. Jadi Selamat Ohayo minasan. Yang kayak gitu-gitu loh. pasti tiap malam bilangnya Oyasumi. Iya, siapa yang sering di chat gitu sama saya? Aduh, aku Sama yang ini mohon gomen. Ada yang gitu. Arigatanks. Nah, arigatanks tuh. Sebenarnya kan wibu tuh orang luar Jepang yang terobsesi menjadi orang Jepang mungkin. Ya, itu Ya. sebutan bagi mungkin otaku tapi di luar Jepang. Jadi kalau misalnya di Jepangnya itu otaku, sebutan di luar Jepang yaitu weebs atau wibu. Ya itu. Tapi makin kesini memang si nama kata wibu itu mengalami hampir kepergeseran gitu. Kadang-kadang si wibu itu kadang-kadang disamain sama otaku gitu. Kadang disamain sama
fans idol gitu. Kadang-kadang kalau ada idol apa, ayo kita nge-wibu Love Live kayak gitu. Padahal mereka Padahal dari artinya juga wibu tuh beda sebenarnya Iya. gitu. Dari artinya wibu tuh orang yang terobsesi sama Jepang gitu. Cuman emang ada pergeseran makna, tapi makin kesini makin ya biasa aja gitu, nggak ada yang mengkoreksi bahwa itu salah. Oke. Jadi mengalami pergeseran yang sangat jauh juga sebenarnya ya. Jadi wibu yang sekarang tuh penyuka Jepang di luar yang suka Jepang aja ya. Udah suka Jepang dikit pasti dikatain wibu kita sih. Iya. Iya. Kamu suka siapa misalkan Sora Aoi, langsung dasar wibu kamu. Iya kayak gitu. Siapa Pokoknya Sora ada- Aoi? Jangan gitu, jangan pura-pura lupa. Kok aku tahu ya? Aku benci pikiranku. Oke. Oke, kalau kalian sejak kapan nih ngewibu nih? Semenjak Ya Cidono, silakan. kayaknya dari 2012 gitu ya, ngewibu ya. 2012. Enggak loh, sebenarnya kita semua tuh dari kecil loh dididik oleh TV lokal tuh untuk jadi wibu. Oh iya, dulu kita dari jam 6 subuh ya udah mulai Iya. ngewibu waktu kecil ya. Nonton Gundam jam 6 masih. Rela bangun pagi buat nonton Gundam. Iya, padahal terus dulu tuh memang dari dulu tuh bukan cuman kartun gitu. Tokusatsu pun ada gitu. Iya Kayak benar. Power Ranger. Terus sampai apa? Yang versi Jepangnya kan Amerika itu Power Ranger tuh. Yang versi Jepangnya apa? Super Sentai. Iya itu. Super Sentai juga ada gitu. Itu tuh non sih? Oh, Ultraman. Ultraman. Iya. Iya, Ultraman. Itu sore-sore ya. Ya, sore-sore. Sore-sore. Berarti Iya. dari kecil loh kita. Memang dari kecil sudah dididik jadi wibu ya kita, jadi semuanya adalah wibu. Tapi kan untuk aktif ngewibu Iya, nih, untuk aktif ngewibu. wibunya. Oh iya. Kalau saya dari 2000 berapa ya? 2010-an masih baru kok saya mah masih baru. 10 tahun. Masih baru lah 2010 mah. Udah 10 tahun. Udah 10 tahun ya. Pokoknya dikasih anime Death Note sama teman, jadi aja nonton anime lagi gue. Oh gitu ya. Kalau saya sendiri sih mulai dari SMP sebenarnya ya. Udah mulai dari kita baca komik juga kan udah wibu banget tuh. Jadi di TB tuh udah sumbernya banget lah buat para wibu mungkin dulu ya. Sekarang udah jarang ya taman baca yang nyewa-nyewain komik kayak gitu. Ya karena kan sudah tergerus ya, sekarang udah taman-taman baca, perpus-perpus atau itu. Ya walaupun masih ada banyak kolektor komik ya, tapi masih sekarang udah tergeser ke digital. Baca-baca banyak manga udah dari manga online mungkin iya, ya. manga online. Kalau Minami Dono dari tahun berapa Minami Dono? Kalau saya mah Saya mah. Gue mah, saya mah. Udah rubah lagi nih. Bentar lagi Watashi mah. Bentar lagi Watashi. kalau aku mah ngewibu dari pas awal-awal tuh pas rilis ini SAO. Dulu karena kan senang main game online tuh. Iya. Dikasih sama temen, ini ada kartun lu nyebutnya belum anime, kartun iya. dulu kartun. Ada kartun tentang game online. Nontonlah SAO. Jadi SAO itu anime downloadan pertama. Downloadan. Jadi jangan dicontoh ya nonton Nggak boleh, anime nggak dari boleh. Kami tidak merekomendasikan kalian untuk mendownload ya, anime. nontonlah dari website-website yang resminya gitu. Tokyo TV gitu kan. Atau berlangganan Animax. Enggak, Ada Crunchyroll. Oh, Crunchyroll ya bisa. Jadi ya downloadan pertama tuh SAO dan memang karena di SAO pertama itu memang ceritanya game online banget gitu. Iya, memang iya. kalau untuk penggemar MMORPG itu SAO tuh emang kena gitu. Dapat. Makanya dari situ mulai seneng si kartun terus ya anime gitu. Sini makin banyak lagi lah tontonan anime. Terus tahu ada itu SAO tuh ada episode yang hilang, kamu tahu? 16 titik berapa gitu lupa. Ya, Ada pokoknya. yang scene-nya apa sih? Yang scene-nya si siapa namanya? Pahlawan Kirito. Kiriton. Kiriton. Enggak, Kiritonya Barang Asuna itu loh. Kiritonya berhasil gimana? Oke. Udah skip. Nanti untuk kalian para wibu yang bener-bener teliti tentang SAO pasti ngerti apa yang gue omongin. Serius. Pokoknya di 17 titik berapa itu ada episode yang hilang. Tiba-tiba Asunanya di kasur sendirian gitu. Kiritonya duduk di kasur. Lo tak aja poho. Gak tahu. Oh, enggak tahu. Oh, Wah, ya, dibahas nanti lagi lah. Bahas lagi nanti dulu. Oke.
gitu. Oke. Berikutnya perspektif masing-masing nih tentang wibu gimana nih? Pasti banyak wibu tuh temennya banyak wibu juga kan? Ya, Terus perspektif kalian tentang wibu apa nih? perspektif saya tentang wibu Minami dulu aja deh. Oh iya, baik gimana Minami dulu. lihat saya. Bagaimana nih? Kalau nggak wibu secara global lah. Secara ya kalau wibu sih teman kan banyak ya, kalau ngeliat-ngeliat wibu tuh ya tergantung ininya sih, tergantung apa ya, levelannya mungkin ada mulai dari yang ringan sampai yang agak berat gitu. Oh. Sampai yang berat banget. Sampai yang berat banget sampai berat aja gitu. Nggak ada yang berat sebelah ya? Nggak ada yang berat sebelah. Jadi kalau wibu-wibu mungkin masih yang tipikal ringan tuh yang kayak masih datang ke event terus nonton anime, itu menurut aku masih ringan-ringan. Tapi ada juga wibu-wibu yang sampai berat banget, yang sampai dari gaya bicara itu udah Jepang banget lah pokoknya. Mungkin koleksinya juga banyak mungkin ya. Dari Iya. action figure atau apa, mungkin poster-poster biasanya ya. Itu Dakimakura biasanya. itu wibu kaya kayaknya gitu. Dakimakura. Oh, kalau wibu kaya mereka action figure, men. Iya. Nah, kalau poster-poster mah kok jadi ingat saya dulu ya. Koleksi poster Anda ya? Iya, saya koleksi poster ya. Posternya beli gitu. Mereka juga download di mana? download di internet ya. Harusnya ada yang resminya sebenarnya. Official merchandise-nya. Ya sih, kalau pandangan aku sih, kalau selama nggak tahu sih, perspektif aku ya, kalau wibu itu mungkin untuk kalau yang sudah merasa dirinya wibu berat gitu ya, sudah over sangat wibu sekali, lebih baik memisahkan antara kehidupan nyata sama dunia wibunya banget gitu. Karena kadang-kadang orang normis itu kadang-kadang suka menganggap kita lebih apa ya, freak gitu ya. Kayak orang kanak-kanakan aneh mungkin gitu. ya. Kayak orang aneh aja gitu. Iya. Ngomongnya dicampur-campur Jepang gitu. Aneh aja gitu. Jadi mendingan, kecuali kalau ringan-ringan atau mungkin kayak kita yang mencoba untuk mewibukan orang lain. Oke. Mungkin boleh lah ngaku-ngaku wibu gitu. Cuman kalau udah terlalu freak, ya sesuatu yang berlebihan itu nggak sehat lah. Iya. Kayak gitu. Oke. Dari Acidono mungkin ada tambahan? Menurut saya, apa tadi? KUA. Kau Asendai? Saya enggak sih. Kalau menurut saya sih tentang wibu ya, perspektif saya dulu. Wibu tuh sesuatu yang keren gitu buat saya sendiri ya. Nggak tahu kenapa. Itunya yang disebut. Nggak apa-apa. Wibu buat saya sih keren banget ya. Kalau yang keren, kalau yang enggak ya enggak aja gitu. Ya, jadi kan ya kalau yang nonton ini mau wibu keren sih. Oh, Iya keren. pasti. Iya, siap. Wibu berat juga kamu sekarang mau keren sekarang. Kenapa? Nonton ini. Nonton ini. Ya kalau kata saya sih buat saya pandangan saya ke wibu sih keren ya. Karena apa ya? Punya dunianya sendiri, men, tentang wibu tuh. Wibu tuh punya dunianya sendiri, kesukaannya sendiri, hobinya sendiri. Terus beda sama orang lain gitu, beda hobinya tuh. Soalnya ada beberapa temen aku yang normis ngelihat wibu tuh kok kayaknya asik gitu ya. Cuman jangan masuk kata saya. Bahaya ya? Bahaya, jangan masuk udah Kok jangan? karena di situ saya tidak punya misi mewibukan mereka gitu. Kasihan kalau mereka wibu. Sebenarnya belum ya. Tapi mereka ketika ngelihat Yuku Dance tuh, mereka kaget loh. Kok ada yang kayak gini ya di perwibuan ya? Ngelihat Yuku Dance. Sekalian promosi Yuku Dance tahun depan lah. Semoga bisa diadain ya. Tadinya mau tahun ini sih. Tadinya mau tahun Cuman ini. gara-gara ada pandemi, aduh batal. Cuman pandemi ini Yuku Dance ditunda dulu lah. Oke, ya nggak apa-apa. Tapi pokoknya datang nanti tahun depan. Pokoknya Yuku Dance keren lah. Tapi tahun depan di tiket. Oh, kenapa? Sudah kapitalis ya Anda ya? Enggak bercanda ya. Ya orang-orang normis tuh nganggap kita tuh wibunya tuh punya dunia sendiri, kesukaan sendiri ya. Kayak gitu sih. Jadi saya ngerasa keren sendiri. Tapi ada juga yang orang-orang yang nganggap remeh ke perwibuan tuh. Cuman ya gue dengan santainya ngomong gini, ya kamu baru kenal surface-nya aja, belum sampai dalamnya. Dalamnya sih lebih bahaya sih sebenarnya. Jangan digali terlalu dalam ya. Jangan digali terlalu dalam. Tapi kayaknya kalau wibu tepat bergaul, terus wibu tepat cara Berkomunitas, bersosialisasi dan berkomunitas ya sebenarnya oke aja sih gitu ya. Karena sekarang juga ibaratnya wibu tuh kayak hobi ya. Iya. Ya jatuhnya kok ibu benar. Iya, penghobi lah. Ya maksudnya bagus lah kalau kita punya hobi gitu. Ya saya juga sebenarnya terbentuk dari lingkungan yang banyak wibu. Jadi teman-teman yang wibu saya tuh ada yang main di musik,
reversing, ada yang gambar. Sebenarnya wibu, kalau menurut saya sih perspektif saya wibu tuh keren gitu, bagus selama ya tadi Positif. pengaplikasiannya positif. Dan pernah juga saya debat di satu fanpage wibu, jadi wibunya keyboard warrior ya. enggak juga, sebenarnya keyboard warrior juga itu wibu sendiri. Oh, iya. Mereka menganggap wibu itu sampah menurut mereka sendiri, dan saya sempat berdebat bahwa mungkin itu wibu menurut mereka yang dengan lingkungan mereka menganggap wibu itu sampah. Dan tercontoh dengan otaku di Jepang, itu si hikikomori nggak pernah bersosialisasi, kamarnya acak-acakan. Dan sebenarnya mungkin wibu di kalangan kita nggak seperti itu, nggak separah di Jepang. Dan jangan sampailah seperti otaku atau hikikomori di Jepang. Kita masih bisa bersosialisasi, ya parah banget. Jadi gelap ya, sekarang terang ya. Lumayan. Oke. Lanjut lagi pembahasan kita ke stigma pandangan orang awam tentang wibu. Gimana nih menurut temen yang non wibu, apa sih, pernah ditanggapin apa? Nah, Minami Dono dulu, silakan. Temen yang non wibu ya, paling mereka nganggep semua itu Naruto. Iya. Semua pokoknya rambut pokoknya yang anime itu dianggapnya Naruto gitu. Semua judul pasti nonton Naruto ya. Iya, pokoknya kalau di Sunda masih disebutnya Nanarutoan. Terus kalau kita lagi nonton Kamen Rider pasti Satria Baja Hitam ya. Iya, kayak gitu-gitulah. Oh, iya. Pandangan ibu ya dari sisi Yang awam. yang awam sih ya pasti menyamaratakan lah ya. Mungkin kalau yang udah terjun ke wibu kayak tadi kita bisa tahu yang ini wibunya udah akut nih. Yang Iya. ini masih wibu starter gitu. Kalau yang awam-awam paling ya gitu sih, paling menganggapnya ya Narutoan. Narutoan. Oke. Ada yang mau tambahin ya Cidono? Ya, balik lagi ke yang tadi ya, sebenarnya kalau saya ada yang menganggap itu keren. Keren karena punya dunia sendiri kan ya. Nah, ada juga yang menganggap itu tuh teman-teman saya sendiri ada yang menganggap apaan sih, jijik banget. Terus kalau ketemu saya tuh wibu. Padahal setelan gue lebih keren dari dia, men. Dia mah pakai sendal capit. Iya, Saya pakai sendal swallow. Enggak gitu maksudnya. Ya maksudnya ya sementara dia nggak ngeritik juga sih maksudnya. Ya mereka tuh nganggap wibu tuh setelannya cupu-cupu gitu kayak gitu kan, padahal nggak semua kayak gitu kan. Contohnya karena stigma ya. Kalau stigmanya sekarang tuh yang keren-keren itu setelan-setelan fuckboy. Oh iya, aduh susah banget itu fuckboy. Kita nggak kenal ya di wibu nggak ada fuckboy ya? Adanya NTR. Aduh, sakit itu NTR. aduh teman-teman yang bukan wibu jangan dicari ya NTR ya. Jadi karena stigmanya memang gitu. Kalau yang sekarang orang-orang normis tuh sesuatu yang keren itu yang kayak pakai setelan-setelan yang baik. Pokoknya kalau Indonesia tuh mungkin lebih ke arah western gitu. Karena itu masih di western gitu. Yeah. Padahal tanpa kalian sadari sekarang tuh bahkan banyak banget gitu orang-orang yang jual dari kayak fashion udah mulai banyak Japanese, banyak betul. ornamen font Ya, Jepang. ada yang katakana kan di kaos atau di jaket Iya. atau di pinggir-pinggir. Terus kayak apa sih jaket yang naga-naga tuh? Oh, sukajan. Sukajan. Itu kan juga Dari Jepang. Sukinem. itu kan juga influencer dari Jepang. Iya, betul. Ya, saya juga sebenarnya di kantor saya sendiri nih pernah saya pakai haori. Orang-orang ada yang bilang, mesti lihat ya." Suhu. Kayaknya baru kemarin nih diginiin. Iya, kejadian kemarin, tapi Pas masuk suara hong. nah, ya. Tapi ada beberapa juga saya bisa dicek di Instagram mungkin ya. Pernah haori diganti bahannya dengan batik. Ada beberapa orang, "Wih, bagus nih." Ini pasti dari Jepang ya, cina bajunya. Iya, Pak. Dan akhirnya atasan saya ada yang sama-sama pakai batik bikin haori. Oke. Untungnya ya Jogres ya. Jogres. Mega Mendung sama Haori. Haori ya. Iya. Keren tuh. Itu Akatsuki juga kan Mega Mendung kan ya. Iya ya, aku juga Mega Mendung. Mereka mendung bener. Cuma jadi merah ya. Iya. Oh ya, Bener. buat kalian yang nggak tahu, Akatsuki itu adalah sebuah kelompok yang ada di film Naruto. Ya balik lagi Narutoan. Balik lagi sana ya semuanya. Ya, sebenarnya kalau dipikir-pikir bahasa Inggris ngewa aing. Mereka menjadi wibu tanpa mereka sadari. Iya. Karena
bajunya pakai bahasa Jepang Tokyo atau apa? Iya. Ya, Tokyo, Sendai, terus Yokohama biasanya tuh. merek mobil Aisyah. Iya kan banyak kaos Merek mana sih? Iya gitu ada Yokohama. Karena gak disadari normis juga mereka pakai produk-produk wibu. Contohnya Yamaha, Miyako. Miyako. Di Jepang sudah invasi ya. Iya sebenarnya Jepang tanpa di mereka sadar ada di sekeliling mereka. Ya. Boy bukan masyarakat juga sebenarnya. Samsung mah Korea. Oke. Apa ya yang Jepang? HP yang Jepang apa? Docomo. Iya sekarang Docomo sama apa sih? Apa yang di Jepang ya? Nokia tuh Jepang, Finlandia. Finland. Iya. Mito, mal Mito. Mito itu produk kita. Iya, Redberry gitu kan apa tuh? Inggris Asia Hidayah. Oke, next. Dari kalian sendiri pernah ada nggak pengalaman yang gak enak karena kalian mau wibu? Oke, Minami dulu aja deh. Pengalaman gak enak? Gak ada sih. Kalau dibilang pengalaman gak enak, cuman mungkin karena fisik kali ya. Fisik mata sipit itu identik kadang-kadang disamain sama orang Jepang gitu. Jadi dulu pernah kejadian Kamu nggak mau orang Mongolia aja kamu. Ada kejadian gitu ya, ada orang gitu ya lagi di lift, mungkin kayak orang lagi tersesat gitu. Terus gak nanya-nanya gitu kan, gak nanya-nanya sampai akhirnya ini orang kayaknya tersesat. Terus inisiatif lah nanya, bisa dibantu Pak, saya bilang gitu kan. Loh, orang Indonesia. Dia pasti mana tuh? Saya kirain orang Jepang, nggak saya tanya katanya. Sebenarnya kalau Minami saya lihat-lihat ya, dia bukannya jiwanya saja yang wibu. Tapi ternyata fisiknya juga wibu. Sudah mendukung sekali. Sudah Minami Dono mendukung ini. sekali. Kamu akan sebut gaijin kamu nanti. Nah itu dia, makanya dulu tuh orang-orang tuh pada pengen gitu ya kerja di luar negeri. Saya juga sama, pengen banget kerja salah satunya di Jepang gitu. Saya pengen banget kerja di Jepang. Tapi ketika saya kerja di luar negeri pengen dianggap bule. Saya takutnya saya kesana nggak jadi dianggap bule gitu. Oke, ya mantap. Terang lagi ya? Oh, ada lagi? Terang lagi. Oh iya ya. Mataharinya di mana sekarang? Itu isonya berapa tadi? 300. 300. Oke, di Yochidono sendiri punya pengalaman gak enak? Kalau Karena saya wibu? pengalaman saya yang paling gak enak, bukan gak enak ya sebenarnya ya, gendok banget gitu. Jadi sempet saya dulu tuh nge-DJ di dunia normis, Ya, di klub-klub malam tahun 2014 gitu ya. Nah berhenti itu 2014 tuh, start 2012 kalau di normis tuh, berhenti di 2014. Nah 2014 ke 2015 kan masih matangin dulu Yeah. nih di perwibuan nih, karir per-DJ-annya. Nah saya cobalah main lagi di klub. Ketika saya main di klub, ketemu teman-teman lama dong, teman-teman DJ yang lama. Terus teman-teman DJ lama, kemana aja DJ Naruto? Ya itu balik lagi Narutoan. Gendok gak gendok? Lu gak mainin lagu Doraemon? Men, please. Ini kita nanti kamu mau diusir dari klub ini, kita nyetel lagu Seno, Demo Sonja, kalau di setel di klub gue dimarahin. Gak diem semuanya. Gak ada yang ngerti. Iya. Nah kayak gitu juga nggak enak. Terus teman-teman yang emang nggak tahu perwibuan ya, mereka pasti gitu, jijik, apaan sih kamu jadi wibu-wibu gitu, suka beli bantal-bantal yang ada gambar orangnya nggak, iya. Terus Daki Makura. Dan saya jawabnya gini, hampir aja saya beli. Jadi emang perspektif kayak gitu loh yang bikin kita kadang-kadang malu-malu buat mengekspresikan diri. Iya, buat mengekspresikan diri gitu. Karena pasti masih ada rasa, malu nih, takut dibilang aneh. Iya, pasti banyak teman-teman kayak gitu. Padahal kalau kita mau lepas, kita bisa ngerasa keren sama diri kita sendiri. Oh iya, ya tergantung juga sih, itu sebenarnya tergantung ke kepercayaan diri masing-masing ya. Nah itu sih paling penting. Mau pakai outfit wibu yang kayak gini, mau jaket, mau apa, yang penting kita pede, kita enak ya. Orang juga pasti lihatnya, oh ini bagus. Ada juga beberapa orang yang pakai outfit tuh memang kelihatan bagus gitu, walaupun wibu gitu. Dari saya sendiri, walaupun mukanya muka gunung batu. Dari saya sendiri mungkin ini pengalaman masih SMA atau kuliah mungkin ya. Dulu saya suka sama visual kei. Saya mencoba dandan seperti band dandan ya. Oh iya, band dandan ya. Power itu dicarekan. Terus nggak boleh, nanti ada band-band yang visual kei pada marah. Dulu saya mencoba
dulu ada toko Gonzo, masih ada nggak sih sekarang? Masih. Masih ya? Oh masih ya, dulu Gonzo banyak ngejual outfit yang seperti visual kayak mungkin ya, banyak kancing-kancing, banyak bulu-bulu, terus ada juga penitik-nitik ya. Saya coba satu outfit mungkin bagus mungkin dipakai buat jalan keluar, tapi begitu saya pakai keluar diteriakin nih sama orang, wih ada satu boy band Korea tuh zaman dulu, Suju katanya. Mungkin waktu itu saya juga kurang suka mungkin diteriakin. Saya kan udah visual kei, kok diteriakin Suju? Ya mungkin orang lain yang tidak mengetahui tentang visual kei, ya nggak apa-apa lah. Mungkin waktu itu sedang boomingnya Suju dengan setelan seperti itu, ya itulah nggak enak di hati sebenarnya. Ya gimana ya, sebenarnya Mawil udah kalau ikutan dance cover udah pasti menang kayak Ikemen gitu. Aduh, enggak, saya bukan Ikemen. Tapi emang ya gimana ya, memang mungkin di sisi lain memang kayaknya Korea memang lebih populer sih dibanding Jepang. Karena memang dari, kalau mereka sih dari segi fashion itu kalau sekarang sama western itu agak-agak mirip. Iya sih. Makanya sekarang Korea lebih masuk lah ke kita gitu, dibanding kalau Wibu mungkin memang masih agak nyentrik gitu. Si nyentrik. Makanya Wibu keren. Bukan agak nyentrik, emang nyentrik banget, men. Memang kita harus pede dengan nyentrik ya. Iya, harus pede. Ya itu kembali ke masing-masing. Kembali masing-masing. Saya pernah pakai manggung pakai apa? Haori ya kita ya. Iya, Haori juga. Manggung pakai Haori. Event internasional. Malu Keren, sebenarnya. Nggak malu sih sebenarnya, bangga aja gitu. Sering pakai batik pas manggung tuh sebenarnya. Apalagi batiknya jogres gitu. Iya. Jadi Wargreymon. Oke. Terus lanjut, pernah malu nggak sama kelakuan Wibu Akut? Siapa yang Kenapa kamu lihat-lihat saya? Wibu Kenapa? Akut. Aku sih enggak ya, cuman kayaknya berat juga sih. Mungkin kalau dulu enggak kali ya, kalau dulu tuh waktu masih masa-masa mencari jati diri, mungkin karena kita pede-pede aja gitu ya. Tapi waktu semakin kesini, semakin mulai menentukan jati diri dan mengetahui lingkungan gitu. Betul. Kok malu juga yang ngeliat ke belakang. Dulu pasti kalau di sosmed namanya dirubah-rubah jadi nama Jepang, terus Iya. foto-fotonya foto Sampai sekarang juga karakter masih anime. nama Jepang. Cuman gini, dulu itu karena awal mulanya waktu masih normis, dulu itu saya pakai nama biasa, sampai diajakin untuk ikutan kompetisi di AVA waktu itu. Waktu di AVA itu si setiap peserta itu Apa itu AVA? AVA itu apa? Anime. Anime Festival Asia. Taraf Ya. internasional ya. Taraf internasional juga tuh. Ya, waktu itu jadi peserta di AVA. Jadi peserta-peserta itu dikumpulin di satu grup. Dikumpulin di satu grup kan. Kok cuma nama gue doang yang nama asli gitu kan. Nama orang lain pada Wibu ya. Yang lain-lain orangnya pada nama-nama Jepang gitu. Tapi memang gitu sih. Jadi kadang-kadang kalau kita bergabung di suatu komunitas di mana orangnya lebih banyak Wibu, kita yang normis malah kita yang ngerasa kita yang cupu gitu. Kayak gitu. Makanya waktu itu gue juga ganti dari nama Jepang gitu kan. Bikinan nama Jepang gitu kan. Redmin. Ya, bikinan nama Jepang. Udah bikin nama Jepang. Masih ada lagi tuh. Tiba-tiba waktu beres AVA, orang-orang tuh pada ngomong Otsukare, apaan sih Otsukare? Jadi waktu itu masih normis, sudah diajakin ke acara itu gitu kan. Ngomong-ngomong Otsukare, apaan sih Otsukare gitu kan. Sampai akhirnya tahu, dan akhirnya makin sini gaulnya sama teman-teman cosplayer juga. Ya udah, ini. Nah, hasilnya. Jadi tiap pulang dari event Otsukare. Otsukare. Tiap nongkrong Otsukare. Yamata. Jamatane. Dari Yoshinodo gimana? Pernah Sempat malu sama. Wah, saya malu banget. Sebenarnya saya malu banget kalau ketemu teman-teman normis ya. Cuman karena saya ngerasa pede dan saya ngerasa saya lebih keren dari kalian. Terus kenapa harus malu sama kalian? Itu ke teman-teman yang normis. Ya kayak itu aja sih. Cuman apa ya, malunya gara-gara apa ya? Kalau saya karena dulu laptop saya banyak stiker gitu, disangkanya helm gitu. Tapi kan di helm tuh stikernya keren-keren ya, band metal kayak apa kayak. Kalau gue kan stikernya
muka itu siapa? karakter pasti anime. Emilia ada tuh. Emilia selalu ada sih dari dulu sih, nggak pernah hilang itu. Terus sudah ada. Nah kayak gitu. Terus pernah cosplay itu, tolong dipotong tadi ya, pernah cosplaynya, awas ya dihapuskin. Terus apa lagi ya? Udah itu aja sih pokoknya. Cukup saya segitu aja. Sisanya mah kesini nggak malu karena saya lebih keren dari kalian kayak gitu. Bukan saya kepedean tapi karena saya ngerasa kayak gitu ya udah. Saya nggak usah ya. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Saya bukan wibu, sebenarnya saya bukan wibu. Anda harus menunjukkan sisi kemaluan, Tidak boleh. sisi yang membuat Anda malu gitu. Apa ya, mungkin dulu kalau misalnya wibu ya itu dari sosmed, jadi campuran antara nama saya dengan karakter yang saya suka. Dia pernah tuh Wilman, saya pernah suka dengan salah satu karakter Gundam, jadi Wilman FCY. Pas dia sama teman yang non wibu, apa ini Wilman FCY siapa katanya. Udah gitu fotonya foto pilot Gundam lagi. Sama kalau di kita juga ada kan zaman-zaman Berarti masih zaman-zamannya emo-emo gitu kan, suka pakai nama-nama apa? Darkness gitu ya. Bukan pakai nama-nama misalkan Dadang Vengeance gitu kan. Ya kayak gitu-gitu atau enggak apa ya nama-nama yang di belakang itu di Dadang Heart Chaos. Oh iya, dulu juga waktu SMA tuh pernah. Jadi saya punya tongkrongan warnet nih. Terus suka sama Naruto juga, Narutoan. Iya. Kita sempat pernah ke Gonzo lagi nih. Kayaknya bagus nih, udah 9 nih, pas banget sama Akatsuki. Masing-masing punya akal, bikin jaket Akatsuki nih. Oh iya. Kita bikin lah ke Gonzo, bikin jaket Akatsuki, dipakai ke sekolah. Bagi beberapa teman mungkin ada yang, woi cina apa nih Akatsuki. Beberapa teman udah nggak pakai lagi si jaketnya si Akatsuki, mungkin malu ya sebagai wibu pada saat itu. Ya saya juga malu sih, tapi saya tetap dengan pedenya dong, saya wibu dong, nggak peduli saya wibu, yang penting saya positif, saya nggak berlaku negatif di tempat umum. Itu aja sih lebihnya, tapi ya tetap malu aja disebut Naruto. padahal saya pakai jaket Akatsuki waktu itu. Padahal ya Naruto bukan Akatsuki. jaketnya segini lehernya. Gitunya. Nah iya, masih ada mungkin. Coba jurus dulu. Paling kesel ada orang ngomong gitu aja. Coba ngejurus dulu. Oh ya, aku pernah malu mang beli jaket Kirito. Sekarang saya kasihin ke fotografer saya. Dan cukup. Soalnya kenapa kalau dipakai sama saya sekarang jaket Kiritonya melendungan. Kirito hamil 7 bulan. Kirito makan Kirito korup susah aja. boker. Oke, lanjut. Selanjutnya, enaknya jadi wibu. Apa nih? Pernah nggak ngerasa enak jadi wibu? Enaknya jadi wibu ya. Apa ya? Kalau Minami apa? Kurung dulu yang pertama masih. Minami. Kalau saya aja dulu lah ya. Ya manggil dulu lah gantian jangan. Sebenarnya enaknya jadi wibu. Di wibu ini banyak yang belum digali sebenarnya. Iya. Dari dulu pertama pernah nih ke satu event, lihat yang jualannya mungkin poster itu aja, terus gantungan kunci itu aja. Terus saya mencoba nih ketemu satu vendor, kebetulan waktu itu gantungan kunci nih saya jual nih, dan yang belum ada di event Jepangan itu gantungan kunci band. Dulu waktu dulu sempat booming Wano Kerok. Iya. Sampai sekarang juga masih booming lah Wano Kerok. Masih booming. Nah, saya mencoba tuh, wah jualan lumayan nih. Jual lah, coba bikin gantungan kunci tema Wano Kerok Chibi. Pertama sih modal 20.000. Oke, gantungan HP kecil gitu kan. Wah laku nih. Kesini muter dari situ lumayan nih, wibu bisa di apa ya? Bukan digali duitnya, mungkin saya memenuhi kebutuhan wibu dan feedbacknya. Memenuhi asupan. Oh iya dong. asupan Memenuhi asupan wibu. Saya dapat duit, disitulah enaknya jadi wibu. Banyak yang bisa digali dari wibu sebenarnya. Gitu sih. Gue bilang apa S3 marketing ini ya. Berduit dan kalian ada Apa ya kalau saya enaknya jadi wibu tuh karena saya penikmat cosplay ya. Saya senang liatin. Anda suka menikmati cosplayer ya? Enggak maksud kade lain maksud lain gitu. Sensor. Saya menikmati kayak maksudnya penikmat kostum keren-keren gitu. Saya sering enak gitu kalau ngeliatin kostum keren tuh gitu.
Kenapa sih bukannya gitu mana aja? Mencurigakan Anda. Curigakan aja. Mawil juga. Cosplay dinikmati. Bukan dinikmati ya. Apa yang ngelihat mereka keren gitu. Jadi buat nge-refresh otak gue dari pekerjaanku yang nggak tahu kapan beresnya. Nah, nontonin yang cosplay gitu. Lihat yang pakai kostum Gundam. Gundam. Yang pakai kostum Kamen Rider gitu ya. Ya betul. Ya, Tutup yang semua. pakai kostum Mantap. Emilia gitu. Ya sopan lah. Sopan. Sopan. Emilia masih sopan loh. Ya, sopan sopan. lah. Kill-kill nggak ada yang bercanda. Nggak. Terus apa lagi ya? Enaknya ya ketemu temen-temen gitu. Punya komunitas lah ya, Punya berbagi. komunitas, terus nyambung rezeki gitu. Itu sih bukan nyambung rezeki. Maksudnya nyambung rezeki kita ketemu teman-temannya punya proyek apa kita bisa manjang. Balik lagi ke situ sih emang sosialisasi paling penting sih. Jadi kita jadi wibu nggak harus diem di rumah aja, kok harus sosialisasi. Nah, terus banyak lagi. Apalagi enaknya ya? Oh lanjut. Jadi teman saya di sosial media tuh ada tuh beberapa yang sudah masuk cosplay, jadi cosplayer internasional ya. Iya. Ya, jadi ada yang bikin kostum Jadi sendiri. prestis gitu, jadi prestasi Iya, betul, gitu ya. Ada prestasi. 3D printing juga tuh. Dari udah. hobi jadi prestasi. Iya lumayan, bisa diundang sama Om Deddy itu kan, jadi terkenal. Oh iya, sama ini. Oh, udah Om Deddy. Oh ya siap. Iya. Udah tahu lah ya. Ya, Om Deddy siapa? Kita juga udah tahu. Kita juga udah tahu. Ya, itu Nah, sih. sama ya bisa kalau saya pribadi sih enaknya ya bisa bermusik, ngikutin kesenangan saya sendiri gitu, idealis saya sendiri tercurahkan itu. Saya senang lagu-lagu Jepang, senang budaya Jepang, dijogresin sama musik. Ya udah ya gitu. Kayak gitulah. Tinggal Minami ini gimana? Enaknya Kerja jadi sama orang Jepang? Kerja Pasti sama Cikarang? Udah jangan bawa-bawa background yang itu. Nah, kalau enaknya jadi wibu, ada sih banyak banget ya kenangan-kenangan manis Asik. jadi wibu gitu. Dulu juga karena terjun ke dunia wibu, terus kan bingung ya dulu tuh cosplayer udah ada gitu kan. Orang yang senang apa namanya jadi Bermusik. pemain band bermusik Ya. udah ada gitu. Dulu tuh bingung apa sih yang kurang di dunia wibu tuh gitu. Saya gali-gali juga gitu, nyari tahu apa nih yang belum ada gitu. Pencari akhirnya saya kayaknya di komunitas ini yang belum ada itu adalah seorang blogger gitu. Akhirnya dulu sempat bikin blog iseng-iseng, tapi dari blog itu akhirnya ketika namanya blognya makin banyak yang baca, kita tuh kayak diundang-undang event, diajakin jadi sebagai media partner. Terus aku juga udah pernah masuk radio juga, pernah kerja sama bareng juga sama ITB. Terus pernah masuk TV juga gitu kan. Dari blog itu kenangan-kenangan manisnya di situ sih. Nah, itu yang saya bilang. Wibu tuh banyak potensi yang belum digali. Contohnya dagang. Oh, itu sudah pasti. Iya pasti. Jiwa kapitalis. Kayaknya kita lagi kekurangan ekonomi semua ya. Sponsor mana sponsor? Belum ada. Disinggung-singgung mulu tuh dari tadi ya. Sponsor belum ada kita ya. Sponsor belum ada nih, udah episode 1. Nanti kita janji episode 2, 3, 4, 5, 6 Semoga ya. sponsor masuk dan kita bakalan bahas konten-konten keren setiap minggunya. Iya, gratis. Masih Mumpung gratis. belum ada subscriber dan follower yang banyak. Hubungi admin. Iya. Oke, selanjutnya Bersyukur jadi wibu. bersyukur jadi wibu. Ya yang tadi sih banyak ya kita bersyukur ya karena banyak kenangan manis bersama wibu gitu yang mungkin kita nggak bakal dapetin di dunia normis gitu. Ya iya sih kayaknya. Banyak hal-hal yang mungkin Normis tidak merasakan apa yang kita rasakan. iya mungkin di dunia normis kita nggak punya kesempatan, tapi ketika kita masuk ke terjun hobi nge-wibu ini kesempatan tuh malah tambah banyak gitu. Betul. Tergantung ya pokoknya selama kita kreatif nah ya wibu itu tempat yang tepat. Iya, kalau saya sendiri Omang sih Will. bersyukur jadi wibu, bersyukur udah dapat pasangan wibu juga. Wibu juga ya. Jadi kalau misalnya saya masih mau wibu itu istri nggak akan komen kecuali spending uang yang banyak. Beli Gundam. Beli Gundam. Itu sih bersyukurnya aja. Jadi kalian mungkin wibu bisa cari pasangan wibu juga karena wibu yang ahwat wanita juga banyak sebenarnya. Wibu. Alam pertamanya bisa disuruh cosplay ya. Cosplay Gundam. Pas main Kamen Rider.
Nanti saya suruh kalau punya istri misalkan saya udah nikah gitu, udah punya pasangan terus udah nikah. Nanti malam pertama kamu jadi Jabami Yumeko deh. Oh iya Bu, itu ngomong-ngomong Jabami Yumeko nih itu anime rekomendasi Nggak banget. bakal disuruh jadi kaijin. Kaijin apa kaiju? Apa jangan. Sulit. Kaiju. Mungkin yang fetishnya kaiju bisa aja ya beli kostumnya dulu. Agak gross. Oke. Ada lagi nggak kira-kira apa nih? Cukup sih kalau saya bersyukurnya seperti itu. Cukup. Minami? Ya saya bersyukur banget lah bisa dulu kalau nggak pernah diajakin nonton anime, nggak pernah diajakin gabung ke Alpha, mungkin ya saya nggak punya berkarir kayak gini gitu. Semua juga banyak banget lah kehidupan normalnya juga ke bawah-bawah dari perwibuan gitu. Dia punya teman dari Wibu juga banyak channel bagus ya. Iya. Pernah diundang di acara internasional. Enak banget kan? Itu lagi di WC gitu. Oh, iya. Dapat email. Kalau sebenarnya kalau saya bersyukur sih ya bisa ngedukung karir musik ya. Terus dulu tuh sempat punya mimpi jadi DJ gitu. Tahun 2000 berapa? 2010, 2011 gitu. Saya pengen bisa keluar gara-gara main DJ bisa keluar kota gitu, bisa keluar pulau. Ya meskipun pulau Kalimantan tapi segitu udah uyuhan Udah gitu. keluar pulau. Iya. Udah keluar pulau gitu. Udah keluar dari kota sendiri gitu. Iya, kan. keluar. Pengen bisa jalan-jalan dari bermusik deh, itu yang bikin keren tuh. Dan Pernah, awalnya kita dari juga Wibu ya. pernah ya waktu itu nginjak berapa kota gitu. Oh iya naik kereta ya tiap stasiun lu turun anjing. Yang penting pernah nginjak banyak kota. Iya, yang penting benar. Oh iya itu juga Bang. Tapi kasihan ya, artisnya naik kereta, manajernya Naik pesawat. Kacau juga. Itu terbaik sih. Aduh. Ini manajernya mana sih? Oh, manajernya naik pesawat. Kita ngobrol sama orang random di kereta gitu loh. Oke, mungkin cukup sekian mungkin ya dari pembahasan episode pertama kita di By The Weebs. Oke, kita mungkin tutup acara hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Kita tetap di By The Weebs.